Sebentar. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara sekalian sudah bergabung ya, meskipun kita memiliki keterbatasan tidak bisa bertemu langsung, kita masih bisa bertemu lewat udara gitu ya, on air. Oke, hari ini kita akan belajar materi selanjutnya. Setelah kita minggu lalu, 2 minggu yang lalu kita belajar tentang beberapa algoritma untuk mencari jarak terpendek ya. Di antaranya ada algoritma Dijkstra, algoritma Bellman-Ford, algoritma Astar, terus kemudian algoritma Floyd-Warshall, bukan Marshall ya. Dan yang terakhir adalah algoritma Johnson. Mudah-mudahan yang kita pelajari kemarin bermanfaat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jenis graf yang baru yaitu tree. Tree ya, tree seperti ketika kita tahu bahasa Inggrisnya tree itu adalah pohon, berarti graf itu nanti akan berbentuk pohon. Gitu ya. Kita akan belajar nanti propertiesnya, terus kita akan belajar cut set, belajar spanning tree, dan belajar aplikasinya. Ya. Oke, yang ini adalah jenis-jenis graf yang dikatakan tree ya. Jadi seperti definisinya, jika graf itu disampaikan dia bentuknya seperti pohon, ya, graf tree, graf pohon, maka bentuk grafnya juga akan menyerupai pohon. Nah, bedanya apa dengan graf yang biasa? Dia adalah a cyclic graph. Jadi, dia grafnya tidak cyclic. Tidak cyclic itu artinya tidak melingkar, tidak berbentuk siklus gitu ya, atau cycle. Terus kemudian tree tadi adalah connected acyclic graph. Jadi dia adalah graf yang tidak berbentuk cycle, tapi dia terkoneksi. Oke. Nah, ada dua macam teorema yang berkaitan dengan graf tree ini. Teorema pertama adalah pada sebarang tree, setiap pasang vertex akan terhubung oleh sebuah lintasan tunggal. Bentar ya, saya tak pindah diri ya anak-anak. Oke. Pada sebarang tree, setiap pasang vertex akan terhubung oleh sebuah lintasan tunggal. Ya, kita lihat ini adalah contohnya, ini adalah vertex, ini adalah vertex, dua jenis vertex atau dua buah vertex akan kita katakan satu pasang vertex, dan setiap pasang vertex dia akan terhubung oleh lintasan tunggal. Artinya apa teorema ini? Artinya dalam jenis graf ini tidak ada edge yang paralel. Ya, jadi dia adalah bentuk simple graph. Jadi edge-nya hanya tunggal atau satu. Nah, kemudian lanjutannya, teorema 2 ini mengatakan bahwa jika graf G tadi adalah tree, maka nilai jumlah edge-nya merupakan jumlah vertex dikurangi satu. Ya, hal ini disebabkan karena setiap lintasan tadi hanya ada, setiap pasang vertex tadi hanya ada satu edge yang menghubungkan, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan jika kita sudah tahu nilai vertexnya, lalu jika kita tahu jumlah vertexnya, namun kita belum tahu jumlah edge-nya, maka kita bisa mencari jumlah edge itu dengan cara jumlah vertexnya dikurangi satu. Oke. Ini ya, ini bentuk graf tree tadi ya. Nah, lalu ada lagi definisi ya. Pada sebarang graf G ada definisi distance. Distance itu ya pasti semuanya sudah akrab dengan distance gitu ya. Kita misalkan bicara long distance gitu ya. Yaitu jarak ya. Yang dinamakan distance atau D dari V1 ke VJ, jarak antara V1 vertex 1 ke vertex lainnya ya.
terserah ini verteksnya ke berapa, I dan J ini bebas, adalah lintasan terpendek yang menghubungkan keduanya. Jadi yang dikatakan distin itu adalah lintasan terpendek yang menghubungkan keduanya. Seperti apa, Bu? Misalkan kayak gini. Ya, ini lintasan, ya. Ini lintasan. Mana yang lebih pendek? Ini kan, ya berarti ini adalah lintasan terpendeknya. Nah, namun beda lagi nanti ketika kita bicaranya, kita mau jalan dari mana ke mana gitu ya. Dari mana ke mana, maka nanti yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya, distensi itu adalah lintasan terpendek dari kota awal ke kota tujuan, misalkan dari vertex awal ke vertex tujuan. Nah, lalu kalau distance tadi terpendek, maka ada definisi lain yaitu eccentricity atau EV. Eccentricity dari sebuah vertex V di G merupakan distance yang terjauh. Ya, kalau tadi distance itu adalah terpendek, lintasan terpendek. Kalau eccentricity itu adalah distance terjauhnya. Jadi maksimal dari nilai distance-nya. Misalkan saya mau jalan dari area A ke area B, kan ada berapa lintasan? Ada lewat sini bisa, lewat sini bisa, gitu ya. Lewat sini bisa, lewat sini bisa. Nah, kan berarti ada beberapa D. Terus kita misalkan dari C ke D lewat ada 2 lintasan ini ya. Nah, eccentricity ini adalah lintasan terpanjang dari keseluruhannya. Jadi jika kita bandingkan, kita lihat gambaran eh, sederhananya gitu ya. Ini ada lintasan sejumlah kurang lebih 4 vertex. Sedangkan di sini ada lintasan kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vertex. Maka yang disebut eccentricity adalah lintasan yang panjang. Antara lintasan ini dan lintasan ini berarti yang paling panjang adalah lintasan ini. Begitu juga di sini. Jika ini adalah distance, ini adalah distance, ada 2 macam distance, maka yang disebut eccentricity adalah yang panjang. Mana tadi? Kok dimatikan? Ayo. Siapa yang matikan? Kakak. Ya. Terus kemudian contoh yang ini, kalau ini hanya ada satu lintasan ya, jadi bisa disebut dia distance, bisa disebut eccentricity. Nggak boleh berisik, mamanya kerja. Bentar ya. Nah, ada definisi lagi yang ketiga adalah vertex dengan eccentricity minimal dalam graf G dia disebut center. Ya, sudah tahu definisinya. Kira-kira center ini berarti tengah-tengahnya dari eccentricity. Dia disebut center. Oke? Nah, ini ada beberapa sifat dari tree atau yang disebut graf pohon, graf bentuknya pohon. Ada teorema yang menyampaikan sifat-sifatnya. Yaitu misalkan G tadi adalah graf ya. Graf itu adalah himpunan vertex dan edge. Jadi graf tersebut komponennya ada vertex dan komponen edge. Merupakan graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya sebanyak n. Simpul tadi adalah vertexnya ya. Maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. Dengan kata lain, teorema ini itu akan menyampaikan tentang sifat-sifat dari graf pohon. Teorema 1 mengatakan jika G adalah pohon, maka setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi tidak ada simpul yang tidak ada edge yang paralel. Terus G terhubung dan memiliki nilai M. M tadi itu adalah edge-nya ya. Nilai edge-nya merupakan jumlah dari nilai vertex dikurangi 1. Ya, ini pasti. Untuk graf pohon ini berlaku. Lalu G tidak memiliki sirkuit atau cycle. Tidak ada bentuk lintasan yang sirkuit. Dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Lalu sifat yang kelima, G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Ya, jembatan tadi penyambungnya adalah ya. Jembatan adalah sisi yang bila dihapus menyebabkan graf terpecah menjadi
dua komponen. Nanti akan ada definisi. Ya, jadi misalkan ada graf yang sangat panjang, terus ketika salah satu dipotong, maka itu menjadi subgraf dan subgraf, maka yang memotong tadi disebut jembatan. Ya. Nah, ini ada beberapa istilah dalam graf pohon atau tree. Ada istilah akar. Akar itu adalah simpul teratas dari sebuah pohon. Memiliki aras 0. Aras itu adalah level. Nanti akan saya tunjukkan di gambar. Akar adalah simpul teratas dari sebuah pohon. Terus kemudian ada daun. Daun merupakan simpul yang tidak memiliki percabangan ke bawah atau anak. Ya, ini ketika saya gambarkan ini ya. Ini adalah akar, dia adalah graf tertinggi ya dari sebuah graf pohon. Ya, simpul tertinggi atau vertex tertinggi. Arasnya adalah 0 atau levelnya adalah 0. Terus kemudian ada daun. Daun itu adalah tadi bagian yang sudah tidak memiliki cabang lagi, gitu ya. Kalau simpul, simpul itu yang selain akar dan daun, gitu ya. Simpul, sebuah simpul pada pohon yang bukan merupakan akar dan bukan merupakan daun. Terus ada cabang. Cabang adalah jalur yang menghubungkan akar dengan daun. Jadi kita lihat cabang. Cabang itu yang menghubungkan akar dengan daun. Jadi ini ada beberapa cabang. Lalu kemudian ada simpul orang tua dan simpul anak. Jadi kalau kita di SD belajar silsilah keluarga gitu ya, kalau kita gambarkan misalkan ini ada nenek, terus ini ada orang tua kan. Jadi misalkan ini dianggap nenek, ini adalah orang tua karena tadi yang paling atas kita tidak bisa sebut simpul gitu ya. Jadi yang misalkan yang menyebabkan percabangan dua, dia disebut simpul orang tua, dan yang dicabangkan dia disebut simpul anak. Ya. Nah, lalu ada simpul bersaudara. Simpul bersaudara kalau kita lihat juga di silsilah keluarga, simpul yang dalam satu orang tua. Simpul yang dalam satu orang tua. Jadi misalkan kita asumsikan ini adalah orang tua, maka E dan F adalah simpul bersaudara. Ya, kalau ini asumsinya ini bukan daun, maka dia pun juga simpul bersaudara. Jadi dia ibaratnya dihasilkan dari simpul orang tua yang sama. Oke. Lalu apalagi definisinya? Leluhur. Nah, leluhur itu adalah simpul bukan merupakan simpul yang dimaksud, tapi dia adalah di atas-atasnya sampai ke akar. Misalkan kita adalah G, ya. Misalnya kita adalah simpul G, maka simpul leluhur kita adalah simpul yang di atas kita sampai akarnya. Berarti leluhur kita adalah D dan A. Dan misalkan kita adalah simpul H, maka leluhur kita adalah E, B, dan A. Jika kita simpul H, maka leluhur kita adalah misalnya kita simpul I atau J, leluhur kita adalah simpul E, B, dan A. Jadi simpul yang ada di atas kita, namun bukan kita sendiri. Lagi, kalau subtree tadi adalah misalkan perpotongannya ya. Seperti subgraf, misalkan kita ambil ini aja, ini adalah subtree-nya. Subtree dari pohon ini, bagiannya. Kemudian kalau derajat, derajat adalah jumlah anak dari suatu simpul. Jadi misalkan kita lihat A derajat berapa, percabangannya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti graf A adalah berderajat 3. Graf B bercabang berapa? 2. Berarti dia adalah berderajat 2. Graf E, berapa percabangannya? Oh, 3. Berarti graf E adalah berderajat 3. Terus kemudian ada aras atau level. Level itu adalah kedudukan dari yang paling tinggi. Jadi misalkan kita lihat gambar ini, akar adalah level 0. Terus kemudian yang lurus ini keturunan kedua ya, ibaratnya dia adalah level 2. Keturunan ketiga dia adalah level 3. Keturunan keempat dia adalah level 4. Jadi graf pohon ini memiliki 4 level. Seperti itu. Oh sorry, 3 ya.
Ini adalah level 0, ini adalah level 1, ini adalah level 2, ini adalah level 3. Jadi ini ada 3 level. Jadi yang akar itu adalah dianggap level 0. Keturunan pertama disebut level 1, keturunan kedua level 2, keturunan ketiga level 3. Ya, ini nanti kalau skripsi bisa digunakan untuk perhitungan warisan gitu ya, dengan menggunakan graf aplikasi graf pohon gitu ya. Jadi yang katanya kayak 7 turunan itu berarti digambarkannya seperti apa. Oke, terus ada tinggi atau kedalaman. Berarti itu tadi ya, aras maksimum atau level maksimum dari suatu pohon. Jadi ketika ditanya berapa tinggi pohon tersebut, tinggi pohon tersebut adalah 3 level. Seperti di sini. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Saya lanjutkan. Oke, nah ini ada beberapa tree dan properties tadi saya rasa sudah saya bahas ya. Ini adalah akar adalah level 0, keturunan pertama level 1, keturunan kedua level 2, dan seterusnya. Nah, namun yang harus kita tahu, ayo adik ke depan, sana sama kakak. Nah, ada yang namanya special class dari tree, ya. Disebut binary rooted tree atau binary tree. Saya rasa kalau dari namanya semuanya sudah kenal, binary tree itu adalah sebuah tree yang setiap vertexnya memiliki derajat 2. Ya. Dan vertex lainnya berderajat 1 atau 3. Ya, kalau ini kita lihat berarti astagfirullah. Bentar ya, mohon maaf. Siapa yang matikan? Iya, tunggu di depan ya, Mama kerja dulu ya. Ya. Oke. Nah, ini. Nah, ini kaitannya apa? Kaitannya ketika kita sudah tahu nilai vertexnya, maka kita bisa mencari kira-kira maksimal level dan minimal levelnya itu berapa. Ya. Nah, ini seperti ini contohnya. Panjangnya level. Ada yang disebut minimal level dan ada yang disebut maksimal level. Jadi ketika kita sudah tahu vertexnya berapa jumlahnya, misalkan ini ada contoh binary tree dengan 11 vertex. Kita cari, kira-kira kalau mau dibuat ini L-min ya, L-min itu adalah minimal level, kita bisa menghitungnya dengan menggunakan rumus logaritma 2, ini adalah basisnya ya, 2 log V plus 1 min 1. Coba kita hitung. Ya, misalkan vertexnya ada 11, jadi kita bisa hitung I-min gitu ya. I-minnya sama dengan 2, oke, log. Gak nyaman sekali nya. 2 log, B-nya adalah 12 ya. 11 plus 1. Min 1. Oke, sama dengan 2 log. 2 log 12, 12 itu berapa? Berarti 12 itu 2 pangkat, nggak ada ya, adanya. Koma-koma ya, nggak cantik ya. Harus ada kalkulator. Boleh nggak Bu kayak gitu? Boleh, tapi kita akan, bisa sih kita anggap aja kita udah hafal gitu ya. Misalkan ini adalah log 12 min 1. Log 12 itu kira-kira berapa? 2 pangkat 3. Kalau 2 pangkat 4 itu 16. Nanggung ini sebenarnya. Kalau 16 sih bisa 2 pangkat 4. Kita ganti aja ya, biar lebih fleksibel. Misalkan kita ganti vertexnya adalah vertexnya adalah 15 ya. Jumlah vertexnya adalah 15. Maka ini adalah 16. 16 itu kan 2 log
Masih ingat nggak perhitungan logaritma? 2 log 2 pangkat 4. Ya, min 1. Itu ya? Berarti berapa hasilnya? 2 log 2 pangkat 4 hasilnya kan ini. Berarti 4 kurangi 1 sama dengan 3. Berarti minimal levelnya adalah 3. 1, 2, 3. Gitu ya? Yang sepertinya yang tadi dibulatkan ke atas deh. Nanti akan saya usahakan soalnya biar nggak membingungkan ya. Kita cari nilai logaritmanya yang bulat. Nah, lalu untuk mencari maksimal level kita gampang sekali rumusnya tinggal kayak gini aja. Berarti misalkan tadi saya ambil vertexnya adalah 15 ya. Vertexnya adalah 15, maka Imax-nya adalah 15 kurang 1 dibagi 2. Berapa? 7 ya. Nah, 7. Jadi level maksimalnya dia akan 7. Ya. Kalau ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalau 15 berarti kita lagi tambah sini ya. Misalkan terus tambah lagi 11, 12, 13, 14, 15. Berarti levelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah benar ya. Jadi kalau kita kira-kira bagaimana sih untuk menciptakan level maksimal, berarti yang bercabang hanya salah satu daun saja, salah satu simpul saja. Kalau misalkan supaya dia mendapatkan eh, level minimal, berarti semua semua simpul harus bercabang. Contohnya ini misalkan 1, 2, 3, ini udah 11 ya. Kalau supaya dapat 15 berarti kita tambah ini. 11, 12, 13, 14, 15. Nah, minimal levelnya ada 3. Maksimal levelnya ada 7. Oke, untuk mencari minimal level dan maksimal level ada yang ditanyakan? Jika nanti ditanyakan, Bu, kalau misalkan jumlah vertexnya tidak bulat, dibulatkan ke atas, gitu ya. Jadi kayak tadi misalkan 2 log 11 tambah 2 gitu ya. 11 tambah 1 kan 12. Logaritma 12 itu kan 2 koma gitu ya, sehingga dibulatkan ke atas. Dibulatkan ke atas. Kalau yang maksimal saya rasa tidak susah karena perhitungannya sangat gampang. Nanti kalau hasilnya eh, ini tidak bulat, misalkan 7,5 ya dibulatkan ke atas. Berarti levelnya ada 8 gitu ya. Karena 0,5-nya nanti pasti akan ikut salah satu. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan saya lanjutkan. Boleh dipotong ya nanti kalau misalkan pas nggak paham. Saya kembali ke laser point. Bentar. Oke, ada beberapa teorema yang berkaitan dengan cut sets gitu ya. Jadi himpunan yang kepotong gitu ya. Teorema 2.3 menyampaikan bahwa sebuah edge E adalah cut edge jika dan hanya jika E tidak berada pada cycle di G. Gitu ya. Jadi misalkan, saya baca lagi deh. Teorema 2.4 menyampaikan, sebuah connected graph G adalah tree jika dan hanya jika setiap edge pada G adalah cut edge. Oke, dan langsung aja deh sebuah edge misalkan ya, ini adalah kita memiliki graph, yang ini ada cycle, ini ada cycle, ini ada cycle. Jika kamu hadir untuk memisahkan cycle-cycle tersebut, maka kamu disebut cut edge, gitu ya. Jadi jika edge itu tugasnya adalah memisahkan antara cycle-cycle ini ya, ini kan graph cyclic, graph cyclic, graph cyclic, graph cyclic. Jika ada edge yang bertugas untuk memisahkan mereka, maka dia disebut cut edge. Nah, tadi kan kita bilang kalau tree itu adalah nggak boleh nggak boleh cyclic gitu ya. Nah, misalkan ada sebuah connected graph G, tapi dia eh, ketemu cyclic gitu ya. Nah, maka setiap edge-nya dia tetap dikatakan pohon jika setiap edge-nya ini adalah cut edge. Jadi misalkan ini kan graph pohon itu kan nggak boleh cyclic. Dia bisa dikatakan pohon jika misalkan ini adalah cut edge atau ini adalah cut edge
atau ini adalah cut edge, sehingga dia yang menyebabkan tidak cyclic seperti itu. Teorema 2.5 menyampaikan bahwa setidaknya terdapat satu cabang dalam himpunan cut edge pada sebarang graf. Yang tadi ya, paling tidak ada satu cabang. Jadi misalkan paling tidak ada ini cut edge, maka dia disebut graf pohon. Misalkan ini cut edge, dalam graf ini dia disebut graf graf pohon. Jadi apa yang menyebabkan dia tidak lagi cyclic, maka dia disebut cut edge. Terus lagi, nah kalau ada cut edge, maka ada juga yang disebut cut vertex. Sebuah vertex F pada graf G disebut cut vertex jika V dapat membagi himpunan edge menjadi dua subhimpunan, yaitu edge 1 dan edge 2. Sedemikian sehingga graf E1 dan graf E2 hanya memiliki V sebagai vertex incumbent atau penghubung. Ya, jadi dia akan menghubungkan antara edge 1 dan edge 2. Teorema 2.5 menyampaikan bahwa tadi 2.5 sudah kayaknya. Ini harusnya 2.6 ya. Sebuah vertex V pada graf tree adalah cut vertex jika dan hanya jika distance dari V-nya adalah lebih besar dari 1. Kurang lebih definisinya sama, tapi ini berlaku pada vertex gitu ya. Kalau tadi adalah pada edge, yang sekarang pada vertex. Nah, yang selanjutnya ini adalah spanning tree. Kalau kita lihat dari definisinya, spanning itu kan merentang ya. Merentang, jadi ibaratnya kayak dilebarkan gitu ya. Secara sederhana, sebuah spanning tree dari graf G adalah subgraf yang direntangkan, yang berbentuk tree gitu ya. Wis direntangkan berbentuknya tree. Nah, spanning tree disebut juga skeleton atau scaffolding. Ada yang tahu scaffolding? Scaffolding itu kalau misalkan kita mau bangun misalkan hotel atau sesuatu bangunan yang tinggi, kita kan ada kayak rangka-rangka itu loh. Rangka-rangka dari besi yang tinggi-tinggi disambung gitu ya. Itu namanya scaffolding. Jadi sebutan scaffolding itu karena ada graf pohon yang direntangkan. Jadi dilebarkan. Dibuat banyak gitu loh. Ibaratnya di copy paste. Jadi dia akan menjadi panjang. Dan karena spanning tree adalah spanning subgraf terbesar dari G, maka spanning tree bisa disebut maksimal tree dari G. Oke, saya rasa sudah jelas. Sebuah graf tak terhubung dengan K komponen akan memiliki spanning forest. Apa definisi spanning forest lagi? Forest itu kan hutan. Hutan itu kan kumpulan dari tree. Jadi tree yang dikumpul-kumpulkan dan direntangkan. Gitu ya. Jadi setiap sebuah graf tak terhubung dengan K akan memiliki spanning forest, di mana spanning forest tadi anggotanya adalah spanning tree. Saya rasa sudah jelas. Jadi ada pohon yang digabung-gabungkan dia akan menjadi hutan. Ya. Nah kalau ada pohonnya yang direntangkan, jika pohon yang direntangkan tadi digabung-gabung, maka dia akan disebut hutan yang merentang atau spanning forest. Itu adalah istilah saja. Ya. Nah, lalu kira-kira seperti ini, jika kita diminta untuk mencari jumlah cabang pada sebarang spanning tree, kita dapat menghitung dengan cara jumlah vertex dikurangi jumlah komponen. Komponen itu seperti apa? Nanti akan saya tunjukkan di bawah ini ya. Terus kemudian jumlah chord pada sebarang spanning tree dapat kita hitung dengan cara edge dikurang vertex ditambah K komponen. Komponen itu seperti apa, Bu? Misalkan seperti ini kita lihat. Ini adalah diasumsikan sebuah lahan persawahan. Ini adalah vertex, ini adalah vertex, ini adalah vertex, ini adalah vertex, 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 dan seterusnya. Ini adalah edge, ini adalah edge, dan seterusnya. Saya rasa sudah paham. Yang disebut K itu adalah berapa area yang dibentuk. Ya, berarti ada berapa area? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 area dalam. Jika kita memasukkannya di luar, maka ada 7 area, yaitu area yang di luar. Tapi ketika kita hanya berbicara yang di dalam saja, maka ada 6 area. Berarti K-nya ada 6. Nah, kalau misalkan ada ini diaplikasikan, sebuah lahan persawahan memiliki 6 petak sawah yang kesemuanya penuh terisi air. Misalkan nih, berapa jumlah minimal pematang yang harus dilubangi? Pematang itu K ini ya.
Ini adalah pematang. Berapa yang harus dilubangi agar air dapat terkuras habis dari ke-6 petak sawah tersebut. Jadi misalkan di vertexnya ini manakah yang kira-kira kita lubangi, mau vertexnya atau edge-nya, berapa jumlah minimal yang dilubangi gitu ya, agar air misalkan dapat mengalir ke sini sampai habis ke sini. Seminimal mungkin. Ini salah satu aplikasinya. Nah, nanti cara perhitungannya gimana? Nah, cara perhitungannya silakan saudara semua coba nanti di latihan soal di bawah ini. Ya, sebelumnya ini akan saya menunjukkan beberapa teorema yang terkait dengan spanning tree ya. Silakan tinggal dibaca aja. Saya rasa eh, sudah jelas dan tinggal dipahami dengan membaca berkali-kali ya. Teorema 2.6 yang berkaitan dengan spanning tree. Dari sebarang spanning tree pada graf G dapat ditelusuri semua spanning tree yang mungkin dibentuk melalui cyclid interchange gitu ya. Ini jadi ada beberapa teoremanya. Terus jarak antara spanning tree pada sebuah graf disebut metrik yang memenuhi hubungan berikut. Misalkan D tadi jarak ya, distance dari spanning tree 1 dan spanning tree 2 itu harus lebih besar 0. Jelas ya, namanya jarak antara spanning tree dan spanning tree 2 harus lebih dari 0. Terus kemudian atau jaraknya itu mungkin 0 jika dan hanya jika tree-nya itu sama. Tree 1i dan tree J, tree 1 dan tree 2 itu sama. Artinya tree-nya ya wis berarti tree-nya sama cuman diperpanjang aja. Terus bisa jadi juga distance antara tree 1 ke tree 2 itu sama dengan distance antara tree 2 ke tree 1. Saya rasa juga jelas. Jadi ini semacam sifat-sifatnya. Nah, ini lagi yang menarik. Distance dari tree 1 ke tree 2 itu kurang dari sama dengan distance ke tree 1 ke tree K ditambah distance dari tree K ke tree J. Ini kayak definisi apa ya yang sebelumnya kita pelajari. Yang di aljabar linier ya, definisi seperti itu. Saya rasa teorema-teorema ini bisa diaplikasikan ketika kita belajar aplikasi dari tree. Ya. Nah, dan sebuah spanning tree T0 disebut central tree jika T0 itu memiliki maksimal distance terbesar dibandingkan spanning tree lain pada graf G. Jadi kita ambil central tadi kita sudah belajar kan ya. Central tadi adalah central atau center tadi adalah apa namanya di antara distance tertinggi ya eccentricity tadi kan ya maksimal distance tadi kan disebut eccentricity. Lah center tadi adalah minimal dari eccentricity. Ya gampangnya dia mana yang posisinya di tengah-tengahnya gitu ya. Selama grafnya itu sederhana, kita akan dengan mudah menemukan di mana adalah di mana central tree-nya. Nah, terus kemudian yang terkait dengan spanning tree, teorema 2.8 menyatakan tentang teorema Cayley. Teorema Cayley ini berbicara bahwa jumlah total spanning tree pada sebuah graf yang berlabel dengan jumlah vertexnya adalah lebih besar dari 2 adalah V pangkat V min 2. Ya, jadi kita bisa menghitung total spanning tree pada graf yang berlabel dengan rumus ini. Ini adalah contoh sebuah graf dengan 4 vertex berlabel dengan memiliki maksimal 16 spanning tree. Contohnya, bisa dibuat seperti ini, bisa dibuat seperti ini, bisa dibuat B-nya yang bercabang, bisa dibuat A-nya yang bercabang, bisa dibuat C-nya yang bercabang, dan seterusnya. Jadi posisinya itu dirubah-rubah, yang penting dia hanya memiliki 4 vertex dan 3 edge. Seperti ini ya gambarannya ya. Nah, berarti ada berapa model perubahan, kita dapat dihitung dengan vertex pangkat vertex min 2. Jadi jika tadi vertexnya adalah 4, maka ada 4 pangkat 4 min 2 adalah 2, berarti 4 pangkat 2 ada 16. Jadi kira-kira ada 16 spanning tree. Seperti itu. Kira-kira gambar ini cukup memperjelas definisi dari spanning tree untuk jumlah vertex dan edge yang sederhana atau yang kecil. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan?
Saya masih join kan ini? Saya khawatir saya sudah tidak join. Masih Bu. Alhamdulillah. Nah, jika tidak ada tanyakan, maka ini adalah tugas yang harus saudara selesaikan. Aplikasi pada the connector problem ya, pada masalah koneksi. Sebuah jaringan rel kereta api yang menghubungkan beberapa kota akan dibangun. Jika untuk menghubungkan kota V1 ke kota VJ dibutuhkan biaya JIJ, maka permasalahannya adalah merancang jaringan rel kereta api dengan biaya minimal. Berarti kita cari rel sekecil mungkin. Dengan menganggap setiap kota sebagai vertex dalam Y graph, ya, ini diasumsikan adalah kotanya, dan edge-nya ini adalah jalurnya, maka bagaimana caranya kita mencari jalur yang terpendek dari kota A ke kota B, supaya kita bisa menemukan minimum weight spanning tree, ya, gitu. Nah, masalah ini dapat diselesaikan dengan Kruskal, Primes, atau Boruska algoritma. Nah, silakan saudara mengerjakan secara berkelompok. Ada berapa mahasiswa di kelas ini? 21? 21 atau 24? Mas Amar? Intinya silakan jumlah mahasiswa di kelas ini dibagi menjadi 3. Jadi misalkan ada 21, berarti 7 orang itu satu kelompok. Untuk absen 1 sampai 7 mengerjakan Kruskal algoritma. Absen 8 sampai 14 itu mengerjakan Primes algoritma. Dan absen 15 sampai terakhir mengerjakan Boruska algoritma. Ketiga algoritma ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kereta api ini. Ya, implementasi program untuk masalah largest ini, saya rasa kalau belum bisa program tidak usah kita kerjakan pakai flowchart aja. Carilah sebuah permasalahan real yang dapat dimodelkan dengan menggunakan tree. Ya, ini adalah permasalahan realnya. Jika saudara tidak menemukan permasalahan ini, silakan saudara cari permasalahan lain yang kira-kira mudah untuk diselesaikan dengan Kruskal algoritma, Primes algoritma, atau Boruska algoritma. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Ya, Mas Amar mohon dikoordinasikan. Tugas ini dikumpulkan hari Selasa atau Senin. Terlalu lama? Septian masuk dari keluar, Bu. bagaimana? Oh, Amar sudah live. Oke. Jadi silakan siapa yang siapa yang mengkoordinir. Jadi intinya satu kelas dibagi 3 kelompok. Tidak perlu Anda mengerjakan ini kayaknya koneksinya. Tidak perlu Anda mengerjakan apa masing-masing semua algoritma, tapi kita selesaikan yang tadi ya. Sebentar saya stop dulu. Oke. Jadi satu kelas dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok mengerjakan masing-masing algoritma, dan saudara tidak perlu mengerjakan berkelompok gitu ya, maksudnya nggak usah ngumpul ngerjakan di rumah si A untuk menyelesaikan tugas Bu Puji, tapi kalian bisa membagi tugas. Yang penting satu kelompok dapat mengumpulkan satu dan selesai algoritma Kruskal, algoritma Primes, dan algoritma Boruska. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh ya, oke, saya ulangi lagi. Jadi satu kelas silakan dibagi menjadi 3 kelompok, jumlahnya silakan disesuaikan jumlah kelas. Kalau misalkan, mohon maaf, jumlah mahasiswa di kelas, jika satu kelas ada 21 orang, maka masing-masing kelompok ada 7 orang. Dan 7 orang pertama urutannya sesuai absen. 7 orang pertama mengerjakan algoritma Kruskal, 7 orang kedua mengerjakan algoritma
Pernims dan 7 orang yang ketiga mengerjakan algoritma Boruska. Kira-kira seperti itu.